Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Babul i'tikaf. Bab menjelaskan tentang i'tikaf. Secara bahasa atau lughatan, i'tikaf ini adalah luzumus syai' walau syarran. Menetapi sesuatu walaupun itu dalam hal yang jelek. Secara bahasa namanya i'tikaf. Wa qala ba'duhum la yakunu illa fi khairin. Sebagian ulama menyatakan tidak demikian. Maka i'tikaf ini tidaklah ada nilainya atau tidaklah masuk dalam pengertiannya illa fi khairin, kecuali dalam hal-hal yang baik. Seperti kita duduk di masjid ini ngaji, kemudian sholat, baca Quran, zikir, sholawat. Nah, ada orang duduk di masjid cuma ngobrol-ngobrol rokokan, apa masuk i'tikaf? Tidak masuk. Duduk di masjid sekedar ngobrol-ngobrol sana kemari begitu, sambil rokokan itu tidak termasuk, itu tidak termasuk. Baik. Wa syar'an muqsun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsus biniyatin makhsusah. Secara syariat adalah diamnya seseorang yang khusus di tempat yang khusus dengan cara yang khusus dengan niat yang khusus, dengan niat yang dikhususkan. Artinya diamnya seorang di satu tempat dengan cara-caranya. Jadi i'tikaf ini ada kaifiyah, ada aturan, sehingga akan bernilai itu i'tikaf kalau mengikuti aturan-aturannya. Kalau tidak mengikuti aturannya maka tidak bernilai, tidak bernilai i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man masya fi hajati akhih kana khairan lahu min i'tikaf 10 sinin. Barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya, maka lebih baik daripada beriktikaf 10 tahun. Jangan salah ya. Orang membantu tetangga yang lagi bermasalah, menyelesaikan masalahnya orang, memberikan bantuan materi ataupun juga pemikiran. Ini sesungguhnya kalau diniatkan sungguh-sungguh karena Allah, lebih afdal daripada beriktikaf 10 tahun. Ini iktikaf yang ikhlas sudah ya. Ya artinya ada level yang lebih tinggi daripada nilai iktikaf ini. Nah terus iktikaf sendiri berapa nilainya? Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah azza wajal. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja, 1 hari. Tentu semua ibadah ini kan harus ibtigha'a wajhillah, untuk mencari ridhonya Allah, mencari maghfirah, rahmat dari Allah. Kalau memang benar-benar itu tujuannya, ja'alallah bainahu wa bainan nar salasa khanadik kullu khandakin ab'ad mimma bainal khafiqaini. Allah jadikan antara dia dengan neraka itu jarak yang sangat jauh, tiga parit. Artinya 1 kali i'tikaf kalau sungguh-sungguh, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Ini baru i'tikafnya saja ya. Kalaulah kita sudah tahu bocoran berita seperti ini, sudah harus mulai. Kita duduk ini harus sadar sebenarnya kita duduk di masjid. Apa sudah mulai niat i'tikaf atau belum? Ini kan pengamalannya di sini. Nabi juga menyatakan man i'takafa 10 fi Ramadan kana kahajjataini wa umratain. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan puasa, maka pahalanya sama dengan 2 kali haji sempurna, 2 kali umrah sempurna. Ini keutamaannya. Sehingga kalaulah orang tidak punya uang, tidak bisa berangkat ke sana, tidak bisa
membiayai perjalanannya untuk melakukan yang namanya haji umroh, tetapi ada kesempatan bulan Ramadan 10 hari dia beriktikaf, pahalanya sama dengan 2 kali haji 2 kali umroh. Tetapi juga jangan difahami kalau begitu cukup iktikaf Ramadan saja, tidak usah haji, tidak usah umroh. Ya tidak begitu juga. Artinya terkait dengan keutamaan ini adalah sangat besar sekali. Kalaulah memang benar-benar kita tidak punya uang, tidak punya biaya untuk berangkat ke sana, tapi kalau punya biaya kok sengaja tidak berangkat, berdosa. Man kana lahu sa'atun falam yahujja falyamut in syaa yahudi wa in syaa nasrani. Siapa orang kok punya kelonggaran rezeki, keluasan rezeki, kok dia tidak mau berangkat haji, pilih matinya itu, mati jadi Yahudi, mati jadi Nasrani. Punya rezeki apakah yang memang bentuk uang atau bentuk aset yang bisa dijual, atau mungkin apalah emas disimpan di mana bisa dijual, itu kok tidak mau berangkat, nah itu ancamannya berat, ancamannya berat itu. Nah kita ngumpuli uang terus untuk apa sih, kan gitu ya, kan uang ini untuk sarana. Kalaulah punya untuk beli sarung, baju, kopiah, sejadah, kan untuk sarana ibadah. Kalaulah nanti kita beli makanan-makanan yang lezat, yang enak, ya jenis air zam-zam, kurma, macam-macamnya untuk Ramadan, kan untuk sarana ibadah juga. Kalaulah nanti dia punya uang lebih banyak lagi, dapatlah dia berangkat ke Mekah, di sana umroh, di sana dia berhaji, kan sarana ibadah juga. Kan itu tujuannya ngumpuli uang, bukan sedar ngumpul-ngumpuli saja. Rupanya ngumpul-ngumpuli, sudah terkumpul banyak, ditaruh di bank, matilah dia. Apa kemudian manfaat? Saldonya banyak itu ya, banyak saldonya, tampaknya banyak, kan tidak manfaat itu. Ya memang nanti diambil ahli waris, tapi kan untuk kita kan tidak dapat manfaat jadinya. Kalaulah kita kumpuli banyak-banyak begitu, hati-hati untuk urusan ini. Namun jika memang benar-benar tidak punya, iktikaf di 10 hari saja bulan Ramadan, Allah kasih pahala 2 kali haji sempurna, 2 kali umroh sempurna. Ini pahalanya orang beriktikaf. Nabi SAW begitu mempraktekkan. Nah, nanti dalam kegiatan kita, saya sendiri kan punya kegiatan kita semuanya, yang mau hadir, mau ikut, ada khutmul Quran keliling antar masjid itu. Antar masjid. Sengaja kita pilih masjid-masjid terlebih dahulu. Apa sebab? Pertama, memang masjid ini tempat iktikaf. Kalau musola bukan tempat iktikaf. Dalam madhab Syafi'i musola tidak bisa pakai iktikaf, tidak bisa pakai iktikaf. Itu pertama. Terus yang kedua, bahwa mensyiarkan masjid ini tentunya menjadi satu keutamaan yang khusus daripada yang lain-lainnya. Nah, lebih-lebih itu pada bulan Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Baik. Hukum i'tikaf ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan juga ada haram. Wajib i'tikaf itu kalau orang bernazar, saya bernazar i'tikaf, wajib hukumnya itu. Hukumnya wajib itu. Sunnah ini asal daripada i'tikaf itu sendiri, hukum i'tikaf. Sebagaimana Nabi SAW i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir, tanggal 21, 22, 22, 23 terus-terusnya. Fokus sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk 10 akhir bulan Ramadan. Nah, namun terlepas daripada keutamaan yang begitu mulia, setiap hari kan kita ke masjid juga. Mungkin sholat subuhnya, sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya'nya. Maka jangan lupa i'tikaf, niat i'tikaf, duduk niat i'tikaf. Jangan lupa. Kalau belum berniat, maka sekarang niatkan ini. Duduk ini sebentar ini niatkan.
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Dapatlah pahala ini. Dapatlah pahala ini. Kemudian makruh i'tikaful mar'ah bi idni zawjiha idza kanat min dzawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Makruh hukumnya seorang istri, seorang perempuan i'tikaf atas izin suaminya. Izin suaminya, kok ada perempuan i'tikaf, tetap dapat hukum makruh. Apa sebab? Ya karena i'tikaf itu kan cenderung malam hari kalau Ramadan. Walaupun ya tidak harus malam. Tapi biasanya orang tergerak pada bulan Ramadan, mereka ingin ikut suaminya, atau bahkan kadang suaminya tidak ada, dia berangkat sendiri. Kalaulah suaminya mengizinkan, tetap makruh. Nah, coba bandingkan. Kalau ke masjid saja makruh, apalagi ke tempat-tempat lain yang begitu ya. Yang di sana kemungkinan ada fitnah. Ke masjid saja makruh, apalagi tempat-tempat lain. Nah, ini kalau ada izin suami. Dan juga wanita-wanita yang min dzawatil hay'ah, masih muda lah ya. Ya, usia 40 tahun ke bawah. Kalau sudah usia 50-60 ke atas, ya apa, orang tidak terlalu gubris. Walaupun juga terkadang karena pakai muknah, parfumnya yang baunya 1 kilometer sudah kecium kan tetap saja orang terpancing. Maka kalau adanya fitnah, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kemudian yang keempat, haram. Haram walaupun sah seorang perempuan i'tikaf tanpa izin suaminya, itu hukumnya haram, berdosa berarti ya. Seorang perempuan i'tikaf di masjid tanpa izin suaminya. Kalau tadi izin suaminya makruh, ini suaminya tidak mengizinkan atau dia tidak izin, berangkat saja sendiri, haram hukumnya. Nah, jadi hukumnya seperti itu. Kemudian haram dan sekaligus tidak sah i'tikaful junub wal haid. I'tikafnya orang junub, laki-laki belum mandi junub tiba-tiba ke masjid, haram, dosa. Atau wanita haid, dia i'tikaf ke masjid dalam keadaan masih haid, belum suci, haram, berdosa. Hukumnya seperti itu. Jangan nanggung, jangan nanti ibadah tapi malah dapat dosa. Nah, seperti ini tadi, seorang perempuan tidak pakai izin suaminya, pergi, dia kan niatnya kan ibadah, mau cari catatan pahala dari Allah, ridhonya Allah, tapi Allah tidak membenarkan itu. Ibadah tapi dapat dosa malahan. Nah, ini penting dicatat dan bisa dikiaskan pada hukum-hukum yang lain juga, pada keadaan-keadaan yang lainnya. Baik. Kemudian rukun i'tikaf yang pertama, niat. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Walaupun orang 1 hari diam di masjid, tidak ada niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, tidak ada niat begitu, ya maka tidak ada nilainya. Ya cuman duduk-duduk saja nilainya. Kalau sholat ya sekedar sholat saja nilai. Tapi kalau di awalnya dia sudah berniat i'tikaf, semenjak dia duduk itu terus mengalir catatan pahalanya itu. Ini keutamaannya kita tahu ilmu. Ini keutamaan tahu ilmu. Yang kedua adalah al-lubus. Lubus ini berdiam diri. Kemudian yang ketiga adalah mu'takaf, tempatnya i'tikaf itu sendiri. Kemudian yang keempat mu'takif, mu'takaf fihi, kemudian mu'takif, orang yang beriktikaf. Nah, jadi ada 4 rukunnya ini. Kalau salah satunya tidak ada berarti tidak masuk. Nah,
mu'takaf fihi itu harus masjid, maka masuk pada syarat berikutnya. Syarat i'tikaf ini kan ada 6. Nah, dalam ketentuan mu'takaf fihi adalah an yakuna fi masjid khalisil masjidiyah, harus murni itu wakaf masjid. Kalau bukan masjid tidak masuk dia, tidak dapat catatan nilai i'tikaf. Musalla, surau, santren, apalagi langgar, apa istilah-istilahnya. Kalau kita di sana tidak dapat nilainya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, tidak dapat nilai i'tikaf. Jadi khalisul masjidiyah, harus murni masjid memang, barulah kita dapat keutamaan. Bahkan kalau nanti ke sunnah-sunnahnya an yakuna fi jami', masjid jami'. Dalam satu kampung itu kan ada masjid jami'nya, dalam satu kota ada masjid jami'nya, sunnahnya di masjid jami' itu. Tapi kalaulah masing-masing memang untuk mensyiarkan masjidnya supaya rame, ya cukup pada ketentuan syaratnya, ya yang penting masjid, yang penting masjid. Tidak harus itu masjid pakai Jumatan atau tidak pakai Jumatan, tidak harus begitu, yang penting masjid. Nah, mau dipakai Jumatan atau tidak pakai Jumatan, nah, asalkan jangan musola, jangan langgar atau surau. Kalau itu berarti tidak masuk. Nah, baik. Kemudian al-lubus sebagaimana rukunnya. Lubus ini adalah batasannya fauqa tuma'ninatis shalah, ay al-wuquf. Fala yasihu ma'al murur biduni wuqufin. Ya minimal ada berhenti sekiranya orang dalam sholat itu tumakninah. Ya artinya sebentar sudah dapat catatan nilai i'tikaf. Nah, kalau sambil lewat saja begitu ya tidak dapat. Sambil lewat saja cuma ngambil sapu nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, lewat habis itu keluar lagi tidak dapat. Tapi kalau dia masuk duduk berzikir sebentar atau sholat dulu, ya walaupun cuma 5 menit dapat catatan nilai i'tikaf itu, walaupun sebentar. Nah, sehingga saya katakan di awal tadi, setiap hari kita bisa lakukan amalan ini untuk meraih pahala dari Allah. Kita masuk waktu zuhur i'tikaf walaupun sebentar, masuk nanti waktu asar masuk ke masjid niat i'tikaf walaupun sebentar, maghrib, isya dan seterusnya walaupun sebentar. Kemudian syaratnya juga at-taharu 'anil hadatsil akbar, harus suci dari hadas besar. Junub berarti tidak masuk syaratnya, batal dia i'tikafnya, harus berakal. Maka kalau orang gila tidak sah juga i'tikafnya. Kemudian yang terakhir harus Islam, maka orang kafir tidak sah i'tikafnya, tidak sah i'tikafnya kalau orang kafir. Baik, dari beberapa penjelasan ini maka saya dapat simpulkan bahwa apabila seorang sudah memahami dan dengan pemahaman itulah dia lakukan amalannya, di sanalah kita harapkan nilai amalan yang sempurna di sisi Allah. Tinggal menata niat.